Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham emiten Astra International dengan kode saham ASII dari segi fundamental dan teknikal. Sebelumnya, perkenalkan saya Eli Widayana, NIM 73114171002, Rombel Manajemen Keuangan B 2017. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan analisis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu profil perusahaan PT Astra International Tbk. Pasti teman-teman ada yang tanya, apa sih perusahaan Astra International itu dan bagaimana sejarahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk tonton video berikut ini. Indonesia, salah satu bangsa besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Teknologi informasi, hingga properti. Kinerja perusahaan meningkat dan berhasil meraih prestasi membanggakan berkat dukungan anak bangsa berkualitas yang selalu menghargai individu dan membina kerjasama. Dengan berlandaskan filosofi catur dharma, Astra senantiasa memerhatikan produktivitas karyawan secara menyeluruh serta menunjangnya dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti klinik kesehatan, perpustakaan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, serta koperasi karyawan Astra. Di samping itu, Astra juga mengelola dana pensiun karyawan dan memberikan pelatihan pada karyawan yang memasuki masa pensiun. Astra juga tidak lupa memperhatikan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan melalui panduan khusus perusahaan yang tertuang dalam Astra Green Company. Panduan ini diterapkan kepada seluruh anak perusahaan Astra untuk mewujudkan cita-cita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Astra senantiasa menjalankan prinsip Good Corporate Governance untuk meraih visi dan misi perusahaan menjadi kebanggaan milik bangsa. Salah satunya dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada stakeholders-nya. Inovasi dan program improvement selalu diutamakan dalam pengembangan bisnis yang dijalankan Astra. Selain berusaha menjadi yang terbaik dalam menghasilkan produk dan layanan dari setiap lini bisnisnya, Astra juga terus berupaya menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Astra menjalankan kontribusi sosial untuk masyarakat Indonesia yang dibentuk dengan kerangka yang efektif dan terstruktur. Dengan fokus pada 4 pilar, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, Astra untuk Indonesia Kreatif. Program-program tadi didukung oleh 9 yayasan yang bernaung di bawah grup Astra. Sebagai upaya membantu daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana, perusahaan menginisiasi tim SAR yang beranggotakan relawan dari berbagai perusahaan grup Astra yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Satu Indonesia, semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Langkah nyata grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Astra terus melangkah, berkarya, dan berusaha melaju bersama anak bangsa, memberikan manfaat bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik, untuk senantiasa berupaya menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Astra, sejahtera bersama bangsa. PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang yang bergerak di 6 bidang usaha, yaitu perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha yang terdiri dari 1. Otomotif, 2. Jasa keuangan, 3. Alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, 4. Agribisnis, 5. Teknologi informasi, 6. Infrastruktur dan logistik, dan 7. Properti. Pada akhir tahun 2017, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 212 anak perusahaan Ventura bersama dan entitas asosiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental PT Astra International Tbk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis makroekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, analisis industri, dan rasio keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diprediksi di bawah 5% atau hanya 4,8%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 5,3%. Hal itu disebabkan sejumlah tantangan dari internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama persoalan defisit neraca transaksi berjalan, penurunan laju ekspor dan investasi, serta peringkat kemudahan perusahaan yang stagnan. Rencana kenaikan barang dan jasa yang harganya ditentukan pemerintah juga menjadi tantangan utama dalam menjaga daya beli masyarakat, sebab 56% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga. Sedangkan tantangan eksternal ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan menuju resesi global. Kemudian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih berkelanjutan dan minim kepastian. Gejolak itu menyusutkan pertumbuhan dan perdagangan dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2019 sebesar 2,72%, dengan inflasi inti 3,02%. Angka inflasi tahunan yang berada di kisaran 2% ini juga menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 1999, besarnya inflasi adalah sebesar 2,13%. Selanjutnya, Indonesia juga pernah mengalami inflasi di kisaran 2% di tahun 2009, tepatnya sebesar 2,78%. Ada 3 faktor yang menyebabkannya. Faktor pertama adalah adanya kapasitas produksi yang jauh lebih memadai daripada permintaan pasar, sehingga dapat terpenuhi.
Faktor kedua adalah adanya koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan sehingga kelompok volatile food turut rendah. Faktor terakhir yaitu ekspektasi harga-harga komoditas ke depan dari para ekonom, konsumen, dan produsen yang masih terjaga rendah. Indeks kepercayaan konsumen atau IKK pada Desember meningkat menjadi 124,4 dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 123,7. Selain itu, indeks ekspektasi penjualan 6 bulan ke depan juga mengalami peningkatan dari 154,3 menjadi 156,1 pada Desember 2019. Secara keseluruhan ini menunjukkan kegiatan sektor ekonomi real terlihat meningkat baik dari sisi konsumsi sebagai terindikasi di indeks konsumen maupun di penjualan real. Analisis industri. Astra International kemungkinan akan mempertahankan posisinya sebagai perusahaan papan atas Indonesia di masa mendatang. Dengan memperluas usaha diversifikasinya, perusahaan ini hadir di hampir setiap sektor utama perekonomian Indonesia, sehingga tidak banyak bergantung pada volatilitas salah satu sektor tertentu, seperti kebanyakan perusahaan Indonesia lainnya. Bisnis otomotif masih menjadi bisnis inti Astra meskipun sudah banyak mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada penjualan mobil. Pada awal 2000-an, sekitar 80% dari pendapatan Astra berasal dari bisnis otomotif. Perkembangan industri otomotif sendiri di Indonesia sangat pesat, tidak hanya industri komponen yang bertumbuh, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari jumlah investasi di sektor otomotif dan komponen yang terus meningkat secara signifikan. Industri komponen lokal juga semakin mampu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memasok kebutuhan dalam negeri, sehingga mendorong terjadinya peningkatan kandungan lokal dan secara bertahap komponen impor semakin mengecil. Proyeksi 2020. Pertumbuhan pasar kendaraan bermotor roda 4 nasional di kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan pelemahan imbas pandemi virus corona. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat penjualan mobil baik secara retail maupun wholesale atau distribusi pabrik ke dealer mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Tantangan saat ini, pandemi virus corona terus menyerang industri otomotif. Anjloknya penjualan otomotif akibat pandemi virus corona mulai terasa, tak terkecuali bagi Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO yang diperoleh Detik.Auto dari PT Astra International Tbk, penjualan mobil bulan April 2020 menyentuh batas paling bawah selama 4 bulan pertama tahun ini. Nah, ini merupakan data komparasi dari 4 emiten sejenis. Terkait penjualan ASII lebih tinggi daripada 3 emiten lainnya, yaitu INDR, IMLS, dan KRAH, yang menimbulkan rasio profitabilitas paling tinggi di antara 4 emiten pada sektor tersebut. Posisi ASII sendiri pada peringkat pertama yang dapat dilihat dari data. Untuk prospek investasi harga dari ASII lebih tinggi daripada emiten lainnya. Ketika harga saham turun seperti sekarang ini, sangatlah cocok bagi investor pemula yang tidak memiliki modal banyak tetapi ingin tetap berinvestasi pada emiten yang bagus pada industri manufaktur. Laporan keuangan. Nah, ini adalah grafik dari income statement atau laporan laba rugi. Dapat dilihat, tren pendapatan Astra cenderung naik ya dari tahun 2015 sampai 2018. Namun di tahun 2019 pendapatannya turun tipis sebesar 0,85%. Laba operasi, laba bersih, dan PER juga turun 2% di tahun 2019. Hanya laba pokok yang naik, itu pun tipis sebesar 0,80%. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi dari divisi otomotif dan agribisnis yang merupakan kontributor terbesar Astra Group. Untuk neraca, grafik menunjukkan tren positif terhadap total aset, total equity, dan total
liabilitas mengalami fluktuasi di tahun 2019. Kita lihat relative valuation-nya. Di harga saat ini, PI tercatat 7,01 kali, dan PI saat ini sudah berada di minus 2 standar deviasinya, dengan potensi kenaikan sebesar 141% apabila PI bisa kembali ke PI rata-ratanya di 16,89 kali, dan tentu saja tidak ada penurunan EPS di tahun mendatang. Dari PBV-nya juga tercatat saat ini sebesar 1,03 kali, dan saat ini PBV-nya juga sudah berada di minus 2 standar deviasinya. Jadi apabila bisa kembali ke PBV rata-ratanya di 2,52 kali, maka potensi kenaikannya sebesar 144%. Dengan catatan tidak ada penurunan ekuitas di tahun-tahun mendatang agar analisis ini bisa berlaku. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa ROA, yaitu kemampuan ASII dalam mengelola aset untuk mendapatkan laba, mengalami tren positif dari tahun 2015 ke 2018 dan mengalami penurunan menjadi 14,25% di tahun 2019. Sedangkan untuk ROE sendiri terlihat stabil di kisaran 7% yang menandakan kemampuan ASII dalam mengelola modal cukup baik. Rasio solvabilitas. Grafik debt to equity ratio atau DER memperlihatkan perbandingan hutang terhadap modal ASII menunjukkan grafik yang stabil, sedangkan untuk debt to assets ratio atau DAR terlihat naik turun. Rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas, baik dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio, terlihat naik turun. Untuk current ratio terlihat bahwa angka lebih dari 1, menunjukkan aset lancar Astra mampu menutupi hutang lancarnya. Di tahun 2019 sendiri, current ratio naik menjadi 1,29%, quick ratio naik menjadi 1,05%, dan cash ratio naik menjadi 0,24%. Kemudian yang kedua adalah analisis teknikal PT Astra International Tbk. Nah, ini merupakan grafik dari analisis teknikal dengan beberapa indikator seperti MA atau Moving Average, volume, MACD, Stochastic RSI, dan Parabolic SRR. Moving Average dilihat secara tren candlestick-nya, grafik saham ASII masih berada pada fase uptrend. Namun dilihat dari garis MA10 dan MA20 menunjukkan fase sideways, yang berarti harga saham belum menentukan arah apakah ke arah naik atau turun. Dalam kondisi seperti ini, biasanya investor memutuskan untuk wait and see. Secara volume, menunjukkan mulai banyak investor yang menjual sahamnya. Dengan banyaknya investor yang mulai melakukan penjualan saham, maka mengindikasikan bahwa harga saham ASII akan mengalami penurunan karena sudah tidak diamati lagi oleh para investor untuk sementara waktu. Kemudian untuk MACD, masih menunjukkan pengurangan volume MACD yang mengindikasikan akan adanya dead cross. Apabila garis merah memotong garis biru ke bawah dead cross, maka harga saham emiten ASII akan mengalami penurunan. Stochastic RSI sudah berada di fase jenuh beli, yang berarti sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan harga. Dapat dilihat bahwa garis biru memotong garis merah ke atas atau golden cross, namun keadaan golden cross tersebut terjadi pada area jenuh beli. Harga tersebut menandakan bahwa saham tersebut kurang tepat jika dibeli sekarang, karena keberadaan kedua garis tersebut sudah berada jauh tinggi di area jenuh beli dan memungkinkan adanya penurunan harga saham pada hari berikutnya. Sedangkan untuk parabolic SAR masih ditandakan dengan akan adanya potensi kenaikan,
Namun jika faktanya harga saham turun di kemudian hari dan arah tren berbalik, investor akan berpeluang mengalami kerugian. Maka biasanya para investor menunggu terbentuknya pola baru agar dapat menentukan keputusan beli. Berikut beberapa berita terkait mengenai Astra. Yang pertama, penjualan mobil turun 80%, laba bersih lini otomotif ASI jadi 2,35 triliun rupiah, Selasa 9 Juni 2020. Penjualan mobil turun ini, salah satu penyebabnya adalah permintaan kendaraan yang lemah. Penurunan penjualan kendaraan akan membuat laba bersih lini bisnis otomotif susut 33% menjadi 2,35 triliun rupiah dari sebelumnya 3,49 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih HSI secara konsolidasi akan turun 5% menjadi 19,29 triliun. Berita kedua, jual saham BNLI Astra International ASI bisa untung 6 triliun rupiah. Rabu 27 Mei 2020. PT Astra International Tbk pada 20 Mei 2020 telah menyelesaikan divestasi saham PT Bank Permata Tbk atau BNLI ke Bangkok Bank di harga Rp1.347 per saham, sehingga total divestasi 16,8 triliun rupiah. Dengan hal ini, diharapkan ASI dapat membukukan keuangan dari divestasi sebesar 6 triliun pada kuartal 2 2020. Rekomendasi buy ASI. Saya memilih untuk membeli saham ASI pada tanggal 21 April 2020 di harga Rp3.630 per lembar saham. Alasan saya memilih buy karena saham ASI sedang mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dari pandemi COVID-19. Sehingga menyebabkan harga saham sangat jauh di bawah harga wajar atau biasa disebut under value. Selain itu, harga juga telah menyentuh batas bawah support yang berarti harga saham akan mengalami bullish. Harga saham ASI yang menarik ini memiliki upside potensial harga saham lebih dari 100%, mengingat ASI pernah di harga kisaran 8.000 per saham. Apalagi Astra memiliki kapitalisasi pasar yang begitu besar, sehingga akan sangat mudah untuk dana asing maupun lokal masuk ke institusi ini. Karena nilainya yang besar, jadi membuat saham ASI lebih liquid. Melihat Astra juga merupakan holding company yang memiliki diversifikasi usaha, sehingga apabila ada guncangan bisnis biasanya akan lebih bertahan. Sedangkan untuk target jangka panjang, dilihat dari analisis fundamentalnya, Astra memperlihatkan kinerja operasional yang cukup baik. Nah, ini merupakan perkembangan portofolio yang saya miliki dari pertama kali beli tanggal 21 April 2020 di harga 3.630 per lembar saham. Kemudian sekarang pada tanggal 10 Juni 2020 current price sudah meningkat menjadi 4.850 dengan giant loss plus 33,609%. Kesimpulannya, dari analisis fundamental dan artikel berita pendukung menunjukkan bahwa saham HSI layak untuk dibeli karena memiliki kinerja keuangan yang stabil. Secara keseluruhan, saham HSI masih menarik karena perusahaan juga mendiversifikasi usaha yang kuat. Walaupun pendapatan pada bisnis otomotif menurun karena pandemi di tahun 2020 ini, sebagai salah satu strategi pempertahanan pendapatan bisnis, jasa keuangan milik HSI dapat menopang pendapatan HSI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.